Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kami dari mahasiswa Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum Universitas Trisakti yang akan memberikan presentasi terkait dengan peranan pembangunan ekonomi hukum. Dalam kesempatan ini, perkenalkan saya terlebih dahulu. Saya Syifa Kumaira Nadika dengan NIM 1100 1201 0037 bersama rekan saya dengan Yan Darundian ini, nomor induk mahasiswa 110012010039. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah presentasi yang berjudul peranan pembangunan ekonomi hukum tenaga kerja asing dalam teori Organski. Yang dalam hal ini kami diajar oleh Ibu Dr. Natasha Yunita Sudiastuti, SHMH. Terkait pemaparan ini, kami akan memaparkan terlebih dahulu ada 3 bagian, yaitu mengenai pendahuluan, kemudian pembahasan, ada kerangka teori permasalahan tenaga kerja asing, serta penutup kesimpulan dan saran. Baik. Di pendahuluan ini kita akan membahas bagaimana pada dasarnya masalah hukum ketenaga kerjaan di Indonesia itu sebenarnya sangatlah saling berkesinambungan antara politik maupun sosial bahkan ekonomi. Walaupun pada dasarnya kita tahu juga Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan pasal 27 ayat 2 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yang mengartikan bahwa sebenarnya negara itu menjamin setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan, kehidupan yang layak bagi kemanusiaan tanpa adanya syarat apapun. Walaupun kita tahu di Indonesia ini banyak pula masyarakat yang masih dalam arti kata ini tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, tidak mendapatkan penghidupan yang layak gitu. Kita lihat juga kenapa akhirnya pemerintah ini membentuk atau membuat suatu kebijakan, yakni dalam arti kata untuk memperluas ruang kerja atau lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan pekerjaan. Dengan salah satu caranya yaitu untuk masyarakat luar atau masyarakat asing dapat menanamkan investasi sebesar-besarnya atau seluas-luasnya ke dalam negara kita, negara Indonesia. Dalam arti kata untuk membantu sektor-sektor industri yang ada di negara Republik Indonesia, membantu untuk menanggulangi pengangguran yang ada di Indonesia ini. Selanjutnya yang terkait dengan pemerintah memberikan suatu kebijakan terhadap penanaman investor asing, yaitu di mana penanaman modal asing atau biasa disebut dengan PMA itu adalah sangat mendorong untuk pemerintah Indonesia ini pertumbuhan ekonominya, di mana penggunaan tenaga kerja asing diperuntukkan guna mendukung perekonomian nasional, yakni salah satunya adalah ahli teknologi. Namun jumlah tenaga kerja asing atau TKA yang besar ini dapat berdampak pada persaingan tenaga kerja, baik dari segi upah dan kualitas kerja maupun terhadap pelanggaran yang undang-undang dan peraturan keimigrasian. Selanjutnya mungkin seperti karena disampaikan Mbak Siva, betul bahwa adanya tenaga kerja asing di Indonesia ini sebenarnya akan menambahkan dampak negatif juga. Jadi mungkin ada persaingan masalah upah, karena biasanya tenaga asing diberikan upah yang lebih besar daripada tenaga kerja Indonesia, karena mereka disesuaikan dengan negara asalnya di sana. Selain itu betul bahwa pengaruhnya negatif juga masalah keimigrasian itu menjadikan dampak negatif dari tenaga kerja asing di Indonesia. Jadi pemerintah juga saat ini sedang ada satu kebijakan pemerintah terkait pembatasan tenaga kerja asing tersebut. Nah, terkait peranan hukum pembangunan ekonomi ini kita kaitkan kan dengan teori organsi ya Mbak ya. Teori organsi ini ada tahapan teori organsi, yaitu ada melalui 4 tahapan apabila negara dinyatakan sebagai negara yang sudah melampaui di sini, seperti contoh mungkin Indonesia, yaitu ada 4 tahapan, ada tahap unifikasi, industrialisasi, tahap kesejahteraan atau welfare, dan tahap kemakmuran atau politik. Tahap unifikasi mungkin sebagaimana diketahui bahwa bangsa Indonesia itu tahun 1945 adalah zaman kemerdekaan, itulah ciri-ciri dari tahap unifikasi.
mulai mencari jati dirinya bangsa ini, kemudian masuk ke tahap industrialisasi. Mungkin tahap ini sama dengan tahap masa Orde Baru, di mana banyak pembangunan salah satunya di bidang industri. Kemudian tahap kesejahteraan mungkin baru terjadi kira-kira sekitar tahun 2011 atau 2013 ya, yang ada BPJS. Pemerintah kan mulai menerapkan ada program BPJS, program kesehatan, program mungkin Jakarta Pintar itu Betul, bisa ya, KIP, Pintar. Indonesia Pintar, Ya. KIP kalau Ya, tidak salah. betul. Kemudian tahap pemakmuran. Tahap pemakmuran di sini mungkin mulai bergerak ke tahap yang lebih modern, biasanya seperti itu. Nah, disinilah mungkin mulai banyak contoh lah. Salah satu contoh mungkin karena tahap modern, teknologi semakin modern, biasanya dikerjakan oleh manusia bisa diganti oleh mesin. Salah satu Teknologi yang betul. canggih lagi berarti ya. Ya, misalkan jalan tol tadi biasanya kan ada satu penjaga pintu tol untuk keluar masuk, seperti itu. Dompet bayarnya bisa diganti oleh mesin, otomatis mengurangi tenaga kerja di Indonesia. SDM yang ada ya, jadi makanya ditangkas dengan adanya teknologi yang sudah canggih, yang semakin Ya, canggih gitu. betul. Ya. Nah, itulah merupakan permasalahan juga bagi tenaga kerja di Indonesia, apalagi ada tenaga asing di Indonesia. Mungkin itulah Apalagi dengan masuknya tenaga kerja asing di Indonesia makin lebih sempit lagi apa ya, lapangan kerja ya, persaingannya Betul. juga, lapangan kerjanya makin lebih sempit lagi untuk TK tenaga kerja di Indonesia gitu. Ya. Nah, sekarang mungkin saya akan bahas juga Mbak terkait ini permasalahan tenaga kerja asing itu di Indonesia tuh adalah beberapa problematika yang biasanya dihadapi di ketenagakerjaan Indonesia ya. Salah satu faktornya, beberapa faktor yakni ada 4 faktor yang kita ambil. Contohnya yang pertama itu rendahnya kualitas tenaga kerja. Mbak bisa tahu juga di dalam Indonesia ini masih minim sekali tenaga kerja yang berkualitas. Karena pada dasarnya nanti akan ada penjelasan lebih lanjut lagi bagaimana kita mengevaluasi dari statistik BPS kita terkait dengan dari 2015 sampai dengan 2019 data yang merupakan tingkat pendidikan di mana itu sangatlah minim bagi tenaga kerja di Indonesia. Terus kemudian ada jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja ya. Berarti kalau misalnya dia itu lebih banyak yang usia produktifnya tapi tidak dapat juga untuk kesempatan lapangan kerja ya Mbak ya. Kemudian yang ketiga ini adalah persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Mungkin bisa contoh ya, perkotaan lebih condong sedikit dibanding yang perdesaan. Kenapa? Mungkin karena di pedesaan banyaknya mata pencaharian yang masih seperti nelayan, pertanian, dibanding yang perkotaan yang sudah ada memerlukan teknologi atau dan kualifikasi tertentu ya, Ya. kualifikasi tertentu atau standarisasi tertentu bagi sebuah perusahaan. Terus kemudian pengangguran, di mana pengangguran adalah topik dari semuanya yang sampai sekarang ini masih happening dan masih menjadi permasalahan di Indonesia tersebut. Ya. Nah, ini yang tadi disampaikan ada data statistik mengenai tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan ini bisa dilihat bahwa masih banyak tingkat pengangguran di tingkat pendidikan SMK dibandingkan diploma 3 atau universitas. Jadi ya SMK masih tinggi gitu Mbak. Kalau SD juga masih ada, mungkin kalau SD dia tidak memerlukan pengetahuan atau yang cukup ya, yang cukup dan berkualitas untuk dasar hanya bekerja gitu. Hanya seadanya saja mungkin dia bisa bekerja dengan kualitas yang sepadan. Kemudian kita lihat dari tingkat pengangguran terbuka menurut provinsi. Di sini bisa terlihat mungkin yang lebih tinggi ya di daerah perkotaan, di daerah kota mungkin yang lebih tinggi dibandingkan tadi di daerah pedesaan. Kemudian kita bisa lihat kembali tadi sama di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan pedesaan, betul, karena di daerah perkotaan mungkin ya itu tadi perlu memerlukan pengetahuan, perlu memerlukan teknologi yang tinggi dibandingkan di pedesaan. Dan di pedesaan juga lapangan kerja pasti lebih banyak, mungkin masih ada pertanian, masih karena ada mungkin lebih disponsori oleh alamnya Mbak ya. Pasti kalau kayak gitu karena ada laut, ada misalkan gunung untuk bisa eksplorasi dari alamnya gitu. Betul. Kemudian dipengaruhi juga terhadap upah. Di sini bisa terlihat di data statistik ini ada
gendernya, laki-laki atau perempuan, memang betul laki-laki masih lebih tinggi ya upahnya dibandingkan perempuan. Kita lanjut pada permasalahan tenaga kerja asing Indonesia ini, Mbak. Tenaga kerja asing Indonesia ini kan menimbulkan masalah juga yang tadi disampaikan sebelumnya, bahwa ada beberapa masalah keimigrasian, misalkan dia menggunakan visa yang tadinya visa turis kan, tapi dipergunakan di negara Indonesia ini menjadi visa tenaga kerja. Sementara kita sebagai bangsa Indonesia sendiri, TKI sendiri kekurangan untuk lapangan kerjanya karena sudah masuk ke tenaga kerja asing di sini. Sebagaimana diketahui bahwa pengaturan tenaga kerjaan itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Jadi untuk tenaga kerja asing sebelumnya ada, Mbak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 58, yaitu tentang Undang-Undang Penempatan Tenaga Kerja Asing itu dulu. Kemudian sekarang jadi satu, masuk ke dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, diatur dalam pasal 42 sampai dengan pasal 49 bab 3. Jadi pengaturannya sudah mulai diatur ada di undang-undang tersebut, tetapi di sini pengaturannya hanya tentang perolehan izin, memiliki tenaga kerja itu kan ada izinnya. Nah, itulah tentang hanya izinnya saya yang diatur di undang-undang tersebut. Selain itu juga tidak serta-merta tenaga kerja asing Indonesia tuh dapat bekerja di jabatan-jabatan apapun, tidak, Mbak. Pemerintah tetap membatasi. Ya, kalau seperti itu. Ya, jadi pemerintah tetap membatasi jabatan-jabatan tertentu yang tidak bisa nih diduduki oleh tenaga kerja asing. Contohnya personalia. Kemudian untuk masalah jenjang karir dan sebagainya, jabatan tersebut tidak bisa diduduki oleh TKA gitu. Betul. Ya itu kan pasti sudah tahu lah. Pasti mereka akan men-skip nih untuk tenaga kerja Indonesia yang mendahulukan pihak tenaga kerja asingnya apabila di situ ada tenaga kerja asingnya. Permasalahannya mungkin di situ, Mbak, permasalahan tenaga kerja asing Indonesia. Makanya mungkin kalau kita kaitkan dengan teori organisasi ini, sesuai tidak sih dengan di Indonesia gitu kan. Sementara setelah saya kita pelajari sama-sama, kita sepakat juga kalau ternyata teori apabila menjadi patokan dengan teori organisasi itu sangat tidak sesuai ya, Mbak ya. Iya. Karena kalau teori organisasi itu kan gimana dia menjalankan di Indonesia ini ke beberapa tahapan yang dimiliki oleh teori organisasi, yang unifikasi, industrialisasi, welfare, dan satu lagi adalah kesejahteraan kan. Itu secara bersamaan. Jadi dalam waktu di Indonesia ini sangat mepet waktunya. Kalau dikatakan mepet, sangat minim waktunya dari waktu ke waktu, dari tahap unifikasi ke tahap industrialisasi. Jadi beberapa tahap yang digunakan di Indonesia itu sangat minim waktunya, makanya tidak bisa digunakan secara bersamaan apabila berpatokan dengan teori organisasi ya, Mbak ya. Kalau kayak gitu, apalagi permasalahan itu juga nggak lepas dari permasalahan politik di Indonesia yang masih banyaknya terombang-ambing lah. Kemudian pendidikan yang rendah, kemudian angka pengangguran pun yang masih sangat tinggi pastinya, serta penempatan angkatan kerja juga yang tidak merata, yaitu pada saat entah itu yang di kota tadi sama yang di pedesaan tadi, dan pada saat bersama pula pemerintah ini menjalankan yang proses industrialisasi ini dengan menarik sejumlah investasi asing masuk di Indonesia ini. Itu tadi permasalahan yang kita ambil, kenapa sekarang ini TKA ini masih banyak apabila di-compare dengan teori organisasi ini, cocok nggak ya Indonesia ini menganutnya seperti itu kan ya, Mbak? Belum masuk karena itu tadi teori organisasinya yang dilaksanakan Indonesia selalu bersamaan. Beda dengan mungkin teori ini, organisasi ini kan adanya dari luar ya, Mbak ya, berasal dari luar gitu kan, melalui beberapa tahap yang jangka waktunya sangat jauh. Jadi butuh space waktu ya, Mbak ya. Sementara di Indonesia ini waktunya sangat berhimpitan dan minim waktunya dekat ya, jangka waktunya dekat. Contohnya dari tahap kesejahteraan ke kemakmuran itu kan hampir beririsan. Seperti kayak masalah tadi yang BPJS itu, terus kemudian apabila masuk kesejahteraan itu dimana SDM sudah hampir tidak dipakai, digantikan dengan yang elektronik. Itu maksudnya, Mbak. Jadi emang lebih berhimpitan waktunya ya, makanya kalau dikatakan ini cocok atau sesuai dengan teori organisasi, berarti ya sebenarnya tidak cocok ya, Mbak ya. Kalau di pihak di luar negeri kan itu udah dari kesejahteraannya udah dari tahun lampau ya, Mbak ya. Sekarang baru ke tahap modernisasi, malah udah modernisasi mungkin ya, sudah
zaman teknologi canggih semua. Semakin canggih pasti ya, Mbak ya. Yaitu merupakan kesimpulan kita dari kelompok kita terhadap penggunaan tenaga kerja asing ini. Apakah cocok teori diterapkan dari Oganski. Oganski gitu. Mungkin ada saran-saran Mbak terkait pemaparan kita ini? Oke, saran-saran mungkin dari kita ambil kesimpulan. Yang pertama yaitu menurut kita adanya peningkatan devisa Indonesia di bidang pariwisata yang seharusnya atau mengharuskan proses itu pengajuan visa terlebih dahulu. Karena banyak sekali yang sekarang masih banyak yang lolos, dalam arti kata visa tidak diurus atau segala macam imigran yang gelap yang banyak. Jadi mungkin lebih diperhatikan lagi untuk terkait dengan pengurusan visanya juga, terkait dengan imigran luarnya. Karena itu merupakan suatu potensi positif income yang masuk untuk pendapatan negara pastinya. Kemudian adanya jumlah tenaga kerja asing yang di wilayah yang dapat mereka tempati harus diatur secara ketat dalam setiap aplikasi atau program yang dimanfaatkan di Indonesia. Jadi mungkin kita harus tahu juga letak posisi daerah mana atau letak suatu perusahaan mana yang dibutuhkan tenaga kerja asing. Tapi jangan lupa juga karena kita pun di Indonesia, di TKI Indonesia ini tenaga kerja Indonesia teknologi kita udah, ilmu kita sudah hampir sama juga dengan tenaga kerja asing. Justru seharusnya lebih didahulukan ya tenaga kerja Indonesia dibanding tenaga kerja asing. Karena melihat sekarang pun Indonesia juga sedang berkembang dan berpendidikan juga, dimana pastinya sekarang ini Indonesia sedang berlomba-lomba juga untuk menyamakan atau sedang mengejar ketertinggalan pendidikan di luar gitu. Makanya kalau dilihat ini cobalah diperhatikan lagi untuk perhatian khusus kepada tenaga kerja Indonesia kita, dibanding kita harus melihat ada kesempatan untuk TKA yang masuk ke Indonesia itu. Yaitu PR dari pemerintah lah ya untuk membenahi, jangan sampai pengangguran ini makin parah lagi, makin banyak lagi. Tanpa kita mikirin tenaga kerja kita tuh semakin banyak gitu ya. Ya di samping itu juga kita perlu ketahui Mbak, banyak tenaga asing di kita pun kita harus aware karena banyak sekali kan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Selain masalah keimigrasian juga mereka juga kan banyak kasus narkoba. Salah satu seperti keselundupan narkotika yang akhirnya digunakan di Indonesia ya Mbak ya. Harus ada koordinasi sinergi yang terbaik lah antara pemerintahan kita dengan Kemenkumhamnya, dengan BNP 2 TKI, dengan kepolisian dan sebagainya terkait yang saling mengait lah antara hubungan hal tersebut dengan tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja asing. Seperti itu mungkin Mbak Siva. Kita akhiri pemaparan kami ini, mudah-mudahan dapat diterima oleh khalayak ramai, khalayak masyarakat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, apabila ada yang dalam pemaparan ini masih ada yang kurang. Saya Yani Rudiantini, saya Syifa Kumayarandika, mohon undur diri untuk waktu dan tempatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.